Oke. Lanjut, kalau basa itu kecenderungannya pH-nya itu di atas 7. Kalau 7 itu pas, itu pH netral ya. Oke. Nah, lalu semuanya itu rumusnya berbeda-beda, walaupun hampir mirip ya. Hampir mirip sehingga mudah Ji untuk dihafal atau diingat. Yang pertama, kalau asam, asam itu kan identik punya H+. Berarti kita mau menghitung konsentrasi H+ di dalam larutan tersebut untuk menentukan pH-nya berapa. Rumusnya itu untuk kuat A dikali MA. Kalau lemah, kita juga mau cari konsentrasi H+-nya dengan rumus akar Ka dikali MA. Oke. Sebentar ya, saya jelaskan apa itu keterangannya semua. Kalau basa kuat, rumusnya itu konsentrasi OH- B dikali MB. Lalu kalau lemah, kita juga menghitung konsentrasi OH- di dalam larutan tersebut dengan rumus akar KB dikali MB. Oke, sampai sini ada yang kurang jelas enggak? Aman, Ji? Aman, Kak. Oke, mantap. Lanjut lagi. Nah, sekarang di sini kita sudah dapat H+, OH-. Nah, sekarang pH-nya berapa dong? Lalu pH-nya bagaimana cara untuk menghitungnya? Oke, cara untuk menghitung pH, sebentar. Kok laptopku lalot ya? Oke, untuk menghitung pH, itu ada hubungannya dengan H+. pH itu hubungannya adalah min logaritma konsentrasi H+. Lalu untuk OH-, itu kita tidak pakai istilah pH, tapi pakai istilah pOH atau derajat kebasaan dengan rumus min logaritma konsentrasi OH-. Oke, nanti ada hubungannya satu lagi yaitu hubungan antara pH dan pOH, yaitu pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Oke, nah di sini ada perlu yang diperhatikan keterangannya masing-masing. Yang pertama, A itu apa? A itu untuk H+, artinya adalah jumlah. Oke, Oke, saya pakai warna merah aja ya, biar kalian tidak bingung. A itu adalah jumlah H+, MA itu adalah konsentrasi asam. Lalu Ka itu adalah tetapan kesetimbangan. Oke, ini tetapan kesetimbangan ya, sehingga ada hubungannya juga dengan materi kesetimbangan. Mungkin ini sudah dipelajari di kelas 11. Kesetimbangan. Kamu mesti ingat juga review sedikit, kesetimbangan itu adalah, ada itu gengs yang dulu materi kelas 11 KC sama KP. Nah, misalnya KC yang konsentrasi, itu kan rumusnya konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Jadi mesti kita ingat juga itu. Siapa tahu yang diminta itu adalah KA-nya yang ditanyakan. Berarti kamu harus tahu tuh modelnya seperti apa. Ini tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangannya siapa? Ya tentunya tetapan kesetimbangannya asam ya. Oke. Lalu B, B itu apa? Ini khusus untuk basa. B itu adalah jumlah OH-. Lalu MB itu adalah konsentrasi basa. Lalu KB itu adalah tetapan kesetimbangan basa. Tetapan ya, tetapan kesetimbangan basa. Oke, makanya ini materi kesetimbangan juga masuk-masuk juga ya di materi asam basa. Oke, nah sekarang mari kita sama-sama melihat bagaimana menentukan nilai A sama nilai B. Itu bergantung dari senyawa kimianya yang diketahui di soal atau yang diminta untuk menghitung pH-nya. Misalnya ada H2SO4. Ini asam sulfat ya. Lalu misalnya ada apa lagi ya misalnya? Misalnya ada AlOH 3 kali. Nah, misalnya seperti itu. Untuk cara cepatnya, oke, ini secara singkat sebenarnya kamu bisa langsung tentukan. A-nya itu berarti ada 2, kalau ini B-nya itu ada 3. Kenapa seperti itu? A tadi pengertiannya adalah jumlah H+. H+-nya itu kamu bisa lihat, di sini hidrogennya ada 2. Berarti nanti A-nya ada 2. Sedangkan B itu adalah jumlah OH-.
Oke, OH-nya di sini ada berapa? OH-nya ada 3, berarti nilai B-nya ada 3. Namun, secara konsep itu didapatkan dari hasil ionisasi, gengs. Memang caranya, berarti H2SO4 kalau kita ionisasi menjadi 2H plus ditambah SO4 2-. Kalau ALOH 3 kali, kalau kita ionisasi itu hasilnya adalah Al3 plus ditambah 3OH-. Nah, jadi sini kentara ya, nilai A-nya sama B-nya. Berarti jumlah H plusnya ada 2, kalau yang di bawah jumlah OH-nya ada 3. Oke, seperti itu ya. Itu cara mendapatkan nilai A. Kalau MA konsentrasi dan MB juga konsentrasi, itu mestinya diketahui di soal. Kecuali kalau dia yang ditanyakan. Seperti itu ya. Tetapan kesetimbangan juga itu mestinya diketahui di soal. Oke, lalu nanti untuk menghitung pH sama pOH-nya itu kita menggunakan konsep logaritma. Nah, untuk di konsep logaritma itu, gengs, kamu harus mengingat atau mereview kembali materi notasi ilmiah. Materi kelas berapa itu ya, notasi ilmiah? Lupa. Yang 10 pangkat minus. Nah, itu penting sekali untuk di bagian pH. Oke, gengs. Any question dulu? Ada yang mau dikonfirmasi dulu? Habis itu kita latihan soal. ini tidak ada di modul ya. Ini tidak ada di modul karena ini lumrahnya itu materi kelas 11. Oke, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Pak De? Atau aku terlalu cepat ya? Silahkan disampaikan. Aman, Kak. Oke, aman. Oke, thank you. Oke, let's see contoh soalnya. Oke. Oke, kita bahas beberapa contoh soal. Aku scroll ya ke bawah. Let's solve. Oke. Contoh soal perhitungan pH. Oke, untuk awal-awal ini masih easy lah ya. Untuk perhitungan pH, ini maksudku masih easy karena dia belum dicampur. Lain lagi nanti caranya kalau misalnya ada asam, ada basa dicampur. Oh, itu ada lagi klasifikasinya untuk menghitung pH-nya berapa. Dan real life-nya memang seperti itu ya. Kebanyakan tuh kita temukan tuh dalam bentuk campuran. Bias lah. Ini basicnya sih. Oke, misalnya nomor 1, number 1. Di sini ada asam asetat. Oke, nilai Ka-nya itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Konsentrasinya adalah 0,02 molar. pH-nya berapa? Oke, pH-nya berapa? Oke, sebelum menentukan pH-nya berapa, kamu harus tahu CH3, COOH ini termasuk asam atau basa dulu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, asam atau basa? Anyone? Ini asam atau basa, gengs? Oh, ada di chat kayaknya deh. Let me see. Oke, asam. Oke. Ya, betul ya. Ini adalah asam. Lalu pertanyaan selanjutnya, asam kuat atau lemah? Asam kuat atau asam lemah? Oke, pertanyaan selanjutnya, asam kuat atau asam lemah nih? Apa nih? Direspon. Lemah. Oke. Oke, lemah. Oke, jadi dia dikesimpulkan sebagai asam lemah. Nah, asam lemah, kamu kembali ke rumusnya aja, gengs. Langsung kita hitung konsentrasi H plusnya sama dengan akar Ka dikali Ma. Oke. Nah, berarti konsentrasi H plus sama dengan Ka-nya itu nilainya adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikali. Oke, gengs, saya mau klarifikasi dulu sebelumnya. Saya tuh biasanya keseringan kalau menulis kali itu titik ya, bukan pakai tanda begini.
Tanda begini itu artinya X, bukan kali. Oke, jadi ini aku mau hapus dulu ya. Saya tuh keseringannya kalau kali itu pakai titik. Soalnya sometimes itu kita butuh variabel X. Nanti susah dibedakan mana kali, mana ini. Mana X. Oke. Maka selanjutnya akar KA-nya itu 1,8 dikali 10 pangkat minus 5, MA-nya itu 0,02 atau setara dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2. Kok iso? Bisa ya? Ini kembali ke notasi ilmiah aja, gengs. Ini kan setara dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2. Kenapa 10 pangkat minus 2? Karena dua angka di belakang koma. Andai kalau misalnya 0,0013, berarti 13 dikali 10 pangkat minus 4. 4 angka di belakang koma. Oke, lalu, oke, mari kita selesaikan ini. Ini ada yang bisa diuraikan. Apa tuh ini? Ini 1,8-nya kamu uraikan aja lagi jadi 18 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 2. Gitu ya. Lalu konsentrasi H plus sama dengan 18 kali 2 dapat 36 dikali 10 pangkat minus 8. Pangkat ditambah ya. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Oke. Ini nanti tinggal kamu keluarkan akarnya. Akar 36 itu adalah 6. 10 pangkat minus 8 itu kalau diakarkan tinggal dibagi 2 aja, gengs. Maka 10 pangkat min 4. Oke. Next ke pH. pH itu min log konsentrasi H plus sama dengan. Maka pH sama dengan min log 6 dikali 10 pangkat minus 4. Oke, ini aturan logaritma, nanti dia pindah ke depan ya. Maka pH sama dengan 4 dikurang log 6. Oke, selesai. Oke, aku mau kasih tips satu dulu. Tips untuk membedakan dia asam lemah atau asam kuat. Tips, pakai warna apa, Di? Bagus, warna ini mau, Di? Warna apa ya namanya? Fuchsia. Tips asam dulu. Asam kuat or lemah ya. Oke, asam kuat or lemah. Titik-titik. Oke. Tips yang pertama, O dikurang H itu harus lebih besar daripada sama dengan 2, maka itu kuat. Oke, selebihnya itu berarti lemah. Misalnya seperti apa? Misalnya ada senyawa H3PO4. O-nya berapa ini, gengs? Kalau di H3PO4, O-nya ada berapa? Oksigen. How many? Ada? Ada berapa oksigen di H3PO4? Oke, let me see. 4, Kak. Ada 4. Ya, oke. Ada 4. H ada berapa? Ada hidrogen. Ada 3 ya, oke. Ini sama dengan 1, maka ini tidak termasuk ya dalam kategori ini, maka H3PO4 itu kita bisa simpulkan sebagai asam lemah. Macam itu. Kalau misalnya H2SO4, oke, berarti ini O-nya ada 4, hidrogennya ada 2, berarti 2. Maka dia termasuk dalam syarat ini ya, maka dia termasuk kuat. Seperti itu. Sisanya itu berarti lemah nih. Pokoknya ini saja ingat. Kalau untuk mengingat asam, lemah atau kuat, O dikurang H itu harus lebih besar atau sama dengan 2. Maka itu kuat. Misalnya apalagi ya contohnya? Misalnya asam apa bagus? Asam nitrat. Misalnya asam nitrat. HNO3 berarti 3 dikurang 1 dapat 2. Oke, maka ini juga kuat. Macam itu ya. Untuk asam. Lalu untuk basa, macam mana mencarinya? Untuk basa, basa, apakah dia kuat atau lemah? Oke. Apakah dia kuat atau lemah? Basa itu, nah ini kalau basa itu agak beda ya. Karena kalau basa itu kita pakai hafalan. Golongan 1 sampai 2A itu adalah basa kuat. Oke, basa kuat. Lalu golongan
3, iya, 3 sampai berapa itu kira-kira bisa bahasa? Sampai golongan 5 bisa lah. Nah, pokoknya DST sampai seterusnya itu bahasa lemah. Jadi di sini perlu hafalan tabel periodik ya, gengs. Hafalan tabel periodiknya itu golongan 1 sampai 2A itu maka termasuk golongan basa kuat. Misalnya apa? Misalnya natrium. Natrium itu kan golongan 1A ya, maka dia termasuk basa kuat. Lalu apalagi misalnya eh KOH. KOH juga dia basa kuat soalnya K-nya itu dari golongan 1, Na itu dari golongan 1. Macam tuh. Oke. Untuk asam ada tambahan lagi satu, gengs, yaitu asam halida. Asam halida artinya adalah yang berasal dari golongan 7A. Misalnya HCl, HBr, dan seterusnya. Oke. Hmm. Oke, any question? Ini easy kan? So easy. Ya kan? Atau mau ini, Kak, yang susah-susah dikit dong. Boleh. Let me see, aku mencari dulu soal yang sulit. Bagus itu yang H plusnya kayak ditanyakan deh. Oke, where is it? Ini easy, easy, easy. Oke, ada yang mau tanyakan, guys? Tena aja. Nah, itu yang biasa susah kalau misalnya dia sudah berbentuk campuran tuh. Kalau belum campuran, masih easy, Jila. Oke? Oke, ada yang pertanyaan dia? Aku lanjut ya. Saya masih mau lanjut, tapi masih soal yang sama, tapi mau ku balik. Oke, bagaimana kalau misalnya saya balik? Oke, lanjut ya. Tak demi kan pertanyaan? Aku lanjut misalnya, ada di chat nih. Siapa nih? Adakah? Oh, tak ada sih. Oke, misalnya nomor 2, misalnya itu pH-nya ada. Misalnya sudah tahu pH-nya sama dengan 4 dikurang log 6. Oke. Lalu Ka-nya misalnya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Masih senyawa yang sama yaitu CH3COOH. Pertanyaannya adalah berapa molaritasnya? Ya, molaritasnya pasti nanti bakalan dapat ini 0,02 molar ya, gengs. Tapi kita mau tahu bagaimana caranya sehingga bisa dapat 0,02 molar. Kalau misalnya kita balik soalnya. Oke, pertanyaannya adalah berapa molaritasnya? Oke. Oke, bagaimanalah cara mendapatkannya ini? Caranya adalah oke. Oke deh. Oke, bagaimana caranya mendapatkan ini? Berarti kita kembali ke rumus ini dulu ya, ke rumus asam lemah dulu ya. Rumusnya itu adalah konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Oke? Kalau misalnya Ma-nya yang ditanyakan, sini Ma, maka ini perlu ini ya, perlu diakarkan, dikuadratkan. Berarti nanti ini H plusnya kita kuadratkan, lalu akar Ka dikali Ma. Ini kita kuadratkan juga. Gitu ya, matematika bilang seperti itu ya. Kalau misalnya di sebelah kiri kamu kuadratkan, maka di sebelah kanan juga harus kamu kuadratkan. Harus mendapatkan perlakuan yang sama sebelah kiri sama kanan. Nah, lalu nanti ini bisa dicoret, gengs, ya kan? Ini set, set. Oke. Maka nanti kembali dapat konsentrasi H plus per pangkat 2 sama dengan Ka dikali Ma. Untuk mendapatkan Ma-nya berarti konsentrasi H plus berpangkat 2 dibagi Ka. Ya, dibolak-balik ya. Set, set. Oke. Ma ke kiri, H plusnya yang di bawah jadi pembilang. Oke. Bentar. Oh. Oke, pangkat 2. Nah, sekarang Ma-nya kita mau cari
Sekarang KA-nya itu ada. KA-nya itu adalah 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, H plusnya berapa dong? Nah, H plusnya bagaimana cara mendapatkannya itu kita bisa tahu dari clue pH. pH-nya ada yaitu 4 dikurang log 6. Oke, bagaimana cara mendapat H plusnya? Ini aturan logaritma lagi ya. Dibalik-balik itu logaritma. Kayak mana tuh? Ada yang punya ide? Oke, kalau misalnya modelnya seperti ini. Oke, aku tuliskan dulu yang umumnya dulu, Dek. Misalnya seperti ini. Misalnya pH-nya itu adalah A dikurang log B. Atau jangan di pH. pH atau pOH, Dek. Karena sama jaturannya itu. Oke, anggaplah misalnya pH atau pOH-nya itu adalah A dikurang log B, maka konsentrasi H plus atau konsentrasi OH-nya itu adalah B dikali 10 pangkat minus A. Seperti itu ya, gengs. Lalu satu lagi, kalau misal pH atau pOH-nya itu adalah A ditambah log B, nah ini kalau misalnya dia tambah, kayak mana tuh? Maka kalau ditambah, where is it? Konsentrasi H plus sama per konsentrasi OH min sama dengan B dibagi 10 pangkat min A. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kasus di sebelah itu pH-nya itu adalah 4 dikurang log 6. Maka konsentrasi H plusnya mengikuti aturan di sebelah, maka konsentrasi H plusnya berapa tuh? B-nya yang mana? 6 di, oke berarti 6 dikali 10 pangkat minus A-nya itu adalah 4, berarti minus 4. Macam tuh, oke? Lalu nanti kamu substitusi ini, gengs, ke sebelah sini. Set, 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 set. Nah, oke. Berarti nanti di sini nilainya adalah 6 dikali 10 pangkat minus 4. Oke, like that. Oke, berarti berapa tuh MA-nya tuh? Oh, ini kuadrat, dia. Oke, ini kuadrat, gengs. Oke, ini kuadrat. Oke. Maka MA-nya sama dengan 6 pangkat 2 itu 36 dikali 10 pangkat min 4 pangkat 2 berarti 10 pangkat min 8. Ini kita ubah aja langsung jadi 18 kali 10 pangkat min 6. Gila mengajar saya kok. Oke, maka MA sama dengan ini dicoret aja, gengs. Dicoret aja. Set, set. 36 bagi 8, 36 bagi 18 dapat 2 dikali. Ini kalau perpangkatan di ini kan, kalau dibagi berarti dikurang. Berarti 10 pangkat min 8 dikurang min 6. Oke, maka MA sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 8 tambah 6 ya. Oke, maka nanti dapat MA sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Atau setara dengan 0,02 molar. Oke, makanya sama ya, sama di soal sebelumnya. Bakalan ketemu juga nanti hasilnya yaitu 0,02 molar. Oke? Ini inti di soal ini adalah saya mau ajarin kalian kalau misalnya dibalik. Oke, any question? Monggo, punten kalau ada yang mau tanyakan. It's beautiful like the diamonds in the sky. Shine like a diamond. Ada tak? Aman Kak? Oke, Aisyah aman. Ini yang lain? Aman, Makhir aman. Aman, Kak. Lagi, aman semua tak? Saya yang tidak aman. Yang tidak aman ini kebalik, gengs. Maaf ya. Ini kebalik. Oh, maafkan aku. Ini kebalik. Ini kebalik. 10 pangkat min A per B. Oke, aman. Aman di diriku.
Oke. Oke deh, aman yang lain. Kalau sudah aman, aku sudah ya. Aku sudah asam basa, kita ke koligatif. Bentar. Koligatif dulu. Gimana bisa aku dapat itu? Soalnya di. Oke, gengs. Kita ke koligatif dulu ya. Sepertinya 2 pekan lalu sudah itu aku jelaskan rumus-rumusnya koligatif atau belum ya? Aku lupa. Udah atau belum? Kalau belum, berarti aku jelaskan dulu. Gengs, sebelumnya sudah aku jelaskan ya rumus-rumusnya asam basa. Asam basa, koligatif. Udah apa belum? Kalau belum, aku jelaskan. Kalau sudah, berarti kita langsung bahas soal. Sudah atau belum? Omo. 185. Where is it? Ini koligatif sebenarnya pelajaran yang ini. Paling menyenangkan. Sudah atau belum ya? Sudah, oke, sudah. Oke, sudah ya. Oke, oke. Berhubung karena sudah, kita reviewnya sambil bahas soal. Oke ya, biar ini, biar jalan semua di waktu 1 jam ini. Oke, wih, apa nih? Mati laptop buka tidak, Ji? Oh my god, ini loaded pula. Oke, masih cukup. Oke, next. Let's go. Kita next dulu. Apa nih? Latihan soal sifat koligatif. Kamu semua perhatikan. Semoga bisa pekan depan kali ya. Ini rajin-rajin aja ya, gengs. Tambahan kelas supaya pekan depan bisa materi baru. Soalnya itu ada sebuah soal nomor 1, ada larutan elektrolit biner. Elektrolit biner 0,5 molal. Lalu membeku pada larutan membeku, oke. Oke, larutan membeku. Larutan membeku di suhu minus 1,55 derajat Celcius. KF-nya adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Oke, pertanyaannya adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi. Oke deh, oke. Oke, jadi di soal ini ada sebuah, atau kubacakan ya lengkap soalnya. Larutan 0,5 molal suatu larutan elektrolit biner membeku pada suhu minus 1,55 derajat Celcius. Jika harga KF 1,86 derajat Celcius per molal, derajat ionisasi larutan elektrolit tersebut berapa? Oke, udah banyak banget yang diketahui, gengs, ya Rabun. Oke, yang pertama kita bedah soalnya dulu. Yang pertama kita mari melihat di kata elektrolit biner. Oke. Elektrolit biner artinya adalah ionnya ada 2. Oke. Elektrolit biner itu artinya ionnya itu ada 2. Apa maksudnya? Oke, kita ke elektrolit. Jadi larutan itu jenisnya ada 2 ya, gengs.
Larutan itu ada dua jenis. Yang pertama ada larutan elektrolit sama ada larutan non-elektrolit. Nah, untuk perumusannya nanti ini beda ya, gengs. Elektrolit sama non-elektrolit. Masih ingat ya, kalau elektrolit nanti itu kita pakai faktor Van Hoff. Pakai faktor Van Hoff. Rumusnya itu adalah I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 kali alfa. Nah, N-nya itu nanti jumlah ionnya. Lalu, elektrolit itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Bukan. Sempurna dan sebagian. Oke, sempurna dan sebagian. Apa artinya tuh elektrolit sempurna? Elektrolit sempurna artinya adalah dia terionisasi sempurna. Terionisasi itu tuh mungkin terlalu kimia banget bahasanya. Terionisasi itu artinya adalah terurai. Terurai menjadi ion-ionnya. Atau bisa juga banyak itu kata-katanya. Terionisasi, terurai, terdisosiasi. Nah, sama semua artinya itu. Artinya dia terurai menjadi ion-ionnya. Ini sempurna artinya nanti derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Kalau sebagian, derajat ionisasinya itu adalah antara 1 sampai 0. Atau bisa kutuliskan seperti ini. Di atas 0 atau kurang dari 1. Kalau non-elektrolit, derajat ionisasinya itu sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, misalnya pemisalan. Misalnya ada larutan. Misalnya asam sulfat. Nah, kalau misalnya asam sulfat itu dianggap sebagai elektrolit sempurna, maka pada saat dilarutkan dalam air, itu literally, itu tuh tidak ada mini si asam sulfat. Ini dah habis, dah hilang, dah hilang nih. Dia tuh pada saat dilarutkan, langsung nih semua, tidak ada mini asam sulfat. Tapi jadi H plus nih semua sama menjadi SO4 2 min. Menjadi ion-ionnya semua. Itu artinya elektrolit sempurna. Seperti itu. Kalau misalnya elektrolit sebagian, contohnya adalah asam asetat. Oke. Ini kan terurainya menjadi H plus ditambah CH3COO min. Artinya apa? Kalau misalnya terionisasi sebagian, artinya masih ada J ini sebagian E. Ini masih ada sedikit. Masih ada sedikit. Nih, masih ada sedikit. Ini juga ada sedikit. Ini juga ada sedikit. Seperti itu. Kalau misalnya dia elektrolit sempurna, itu memang tidak ada mini wujudnya itu asam sulfat. Kalau misalnya kita mengukur pakai instrumen, ini asam sulfat tidak terukur lagi. Yang terukur itu tersisa H plus sama SO4 2 min. Sedangkan kalau misalnya elektrolit sebagian, kalau kita ukur konsentrasinya pakai instrumen, masih ada gini kodongnya, asam asetat. Ini juga ada H plus, ini juga ada. Macam tuh. Kalau non elektrolit artinya dia tidak terurai. Pada saat dilarutkan dalam air, dia tidak terurai. Tidak terurai memang. Begitu saja. Jadi senyawanya saja. Mungkin dia terikat pakai interaksi kimia, misalnya pakai van der Waals atau ikatan gaya London dan seterusnya. Interaksi kayak begitu, Ji. Bukan ini saling berikatan kimia. Oke. Kembali ke soal. Elektrolit binernya itu tadi sudah ya aku bilang, ionnya itu ada dua, artinya dia terionisasi menjadi dua ion. Lalu jumlah molalnya ada 0,5. Oke, di sini larutan membeku pada minus 1,55 derajat Celcius, KF-nya ada, lalu pertanyaannya adalah derajat ionisasi. Nah, di sini kamu perlu perhatikan ya, untuk penggunaan istilah larutan membeku itu nanti pakai istilah TF. Oke, nanti larutan membeku itu sama dengan TF. Oke, oke, lalu kita ke rumusnya. Ini kan membahas masalah pembekuan ya. Berarti nanti koligatif itu artinya penurunan titik beku. Sepertinya pekan lalu sudah kujelaskan deh analoginya. Kalau salah ingat. Atau di kelas sebelah. Oke, analoginya sudah ya. Penurunan titik beku. Kenapa titik beku itu dikatakan penurunan, bukan kenaikan. Oke, ini delta TF sama dengan KF dikali molal. Karena dia elektrolit, maka kita kali dengan faktor Van Hoff. Oke, delta TF-nya berapa? Delta TF-nya itu kita kurang dulu. TF0 dikurang TF sama dengan KF dikali molal dikali I. TF0 berapa? Air itu membeku pada 0 derajat.
Oke, maka di situ kita kasih 0. TF-nya ini minus 1,55. KF-nya ada 1,86, molalnya ada 0,5. I-nya yang mau kita cari. Oke. Ini berarti 1,55 ya, positif. Oke, ini 1,86 dikali 0,5. 0,93. Where is it? Oh, mana kursorku nih? Mana? Kali I. Oke. Kali I. Ini 0,93 kali I. Oke, berarti I-nya pindah ruas. I maka 1,55 dibagi 0,93. Bagi 0,93. Dapatnya 1,67. Oh, Masya Allah. Mana kok kursor ini? 1,67. Oke. Lanjut. Oke. I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Berarti I-nya 1,67. 1 ditambah N-nya berapa? N-nya tadi ini ya. Jumlah ionnya. Berarti 2 dikurang 1 dikali alfa. Maka 1,67 sama dengan 1 ditambah 1 alfa. Oke, berarti nanti pindah. Berarti 1,67 kurang 1 sama dengan alfa. Maka alfa dapat 0,67. Oke. Any question, gengs? Oke, mungkin ini pertanyaannya kali ya. Kenapa istilah-istilah seperti ini? Nah, ini perlu dipahami untuk di penggunaan koligatif ya. Oke. Di koligatif nanti itu, saya nggak tahu ya istilahnya kalau di sekolahmu, biasa juga ada sekolah istilah itu dia pakai bukan 00, tapi pakai T1, T2. Tapi ya, saya pakai istilahku dulu ya, nanti kamu menyesuaikan sama istilah di sekolahmu. Di sekolah tak. Misalnya, itu kalau penurunan titik beku, misalnya penurunan titik beku dulu nah. Misalnya penurunan titik beku, itu gengs, kamu nanti akan ketemu dengan istilah TF sama TF0. Nah, apa bedanya? TF itu adalah titik bekunya larutan. Oke, titik bekunya larutan. Kalau misalnya TF0 itu adalah titik bekunya pelarut. Dalam hal ini air. Paling sering itu air yang dianggap sebagai pelarut ya. Soalnya air itu adalah pelarut universal. Titik beku air atau pelarut. Oke. Nah, tadi di soal dia bilang kalau larutan membeku pada minus 1,55 derajat. Artinya, minus 1,55 derajat ini adalah TF, bukan TF0. Karena di sini ada kata larutannya. Ya kan? Nih, TF itu titik bekunya larutan. Seperti itu. Maka minus 1,55 derajat itu adalah TF0. Seandainya. Oke. Ya, oke. Oke, seandainya di soal itu dia dituliskan air membeku pada minus 1,55 derajat Celcius. Artinya di situ bukan TF lagi, gengs, tapi di situ adalah TF0. Ingat ya bagian itu. Perhatikan konteks kalimatnya baik-baik di soal. Oke? TF itu adalah titik bekunya larutan, TF0 itu titik bekunya air atau pelarut. Kalau misalnya di soal bukan air pelarutnya, misalnya pakai pelarut metanol atau apa, berarti itu TF0-nya. Oke? Sama halnya dengan kenaikan titik didih atau kenaikan titik didih. Itu nanti akan ketemu dengan istilah TB sama TB0. Oke? Maka TB itu adalah titik didihnya larutan. Oke. Kamu bedakan ya istilah larutan, pelarut, zat terlarut, dan seterusnya. Kalau misalnya TB0 itu berarti titik didihnya air atau titik didihnya pelarut. Oke. Satu lagi yaitu penurunan juga, penurunan tekanan uap. Oke. Ini nanti P sama P0. Itu sama ya, gengs. Pokoknya kalau ada 00 itu artinya adalah punyanya air ya. Ini adalah tekanan uapnya. Tekanan uap larutan. Kalau ini berarti tekanan uapnya air atau
pelarut. Oke. Nah, sekarang di sini karena paling sering itu kita pakai pelarut universal, yaitu air, maka air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Kalau menguap itu tidak ada ya. Tidak ada tetapan universalnya. Berapa? Yang ada itu cuma titik beku sama titik didih, yaitu air membeku 0 derajat, mendidih pada 100 derajat. Makanya di sini saya kasih masuk nilai 0 derajat dikurang. Macam tuh ya, gengs. Nah, nanti untuk penurunan titik beku, nanti itu delta TF sama dengan TF0 dikurang TF ya. Kalau ini berarti delta TB sama dengan TB dikurang TB0. Kalau ini juga sama karena dia penurunan, maka delta P sama dengan P0 dikurang P. Seperti itu. Oke deh. Any question, guys? Atau kayaknya terlalu cepat Kak bicara yo, atau tidak, Ji? Tolong disampaikanlah kalau aku terlalu cepat. Oke. Ada pertanyaan? Hadir semua aja kak ini yo. Bentar, aku close dulu sedikit, sebentar sekali. Oke, ini mau dia. Saya mau ke Zoom. Ini kalau ke Zoom nggak kelihatan screenshotku ya? Share screenku. Gimana cara yang menampilkan? View. Oh, nggak kelihatan, Dek. Oke, aku izin ini ya. Dokumentasi. Oke. Bentar. Oke. Jadi bagaimana, Ji, gengs? Ada pertanyaan atau tidak ada? Oke, udah hadir semua ya? Halo, any question, gengs? Main chat. Aman, Kak. Aman, Masya Allah. Yang lain? Aman, Kak. Aman. Justin, Aziza. Siapa lagi? Makira. Siapa lagi ya ada di room ini? Let me see. Nabila, what about you? Aman, Kak. Ocai. Makira, lalu Aziza. Syakila. Halo, Syakila. Iya, Kak. Aman Cinda. Oh my God. Aman, Ci, Kak. Ocai, Dias. Halo Dias, kamu di sana? Atau tak? Oh, MG, Dias, kamu di mana? Sedih ya, Kak. Apa? Mana, Ki? Ke WC dia, Kak. Oh, ke WC, oke. Izat. Oh my God, Izat. Rifat sama Arvin di, oke. Rifat and Arvin, aman ji, gengs? Aman, Kak. Oke, mantap. Di antara semua suara perempuan ini ada suara lelaki. Oke. Ini sepertinya aku tidak bisa lagi membahas satu soal lagi, soalnya sisa 2 menit. Jadi aku mau ini saja, mengecek kehadiran aja. Oh iya, gengs, karena saya juga binglasmu, jadi mau menyampaikan. Tolong di PCK emailnya orang tua tak. Atau jangan deh, saya minta di orang tuamu deh. Nanti tidak mau kasih, Kak. Saya minta di orang tuamu. Oke. Nanti aku minta ke orang tuamu aja. Nanti evaluasi hasil pembelajaran itu bakal dikirim ke orang tua lewat email. Jadi itu mau.
boleh kita sampaikan ke orang tua itu. Nanti dicek emailnya, hasil evaluasi pembelajaran itu melalui situ. Oke deh, karena tidak ada pertanyaan, Kak Irfan juga sudah ada di room. Aku tutup ya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke, aku tutup. Bye. Assalamualaikum. How to pause recording. Stop.